Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sogi. Jadi dalam video kali ini saya akan membedah statistik ya pada artikel nasional. Nah, ini yang akan saya bahas. Pertama kita lihat dulu judul artikel yang akan dibahas, yang akan kita bedah statistiknya. Nah, judul artikelnya pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Ya, lansia penderita hipertensi di Puskesmas Wara Palopo. Oke ya. Jadi kita akan mencoba membedah statistik pada tulisan ini. Oke. Kemudian, nah, sumber artikelnya. Teman-teman sebenarnya bisa cari di Google Scholar. Tinggal diketik kata kuncinya pengaruh senam lansia terhadap penurunan. Nah, ini kan tekanan darah. Nih, kalau kita klik ini, maka dia akan menuju ke halaman jurnalnya. Nama jurnalnya itu Jurnal Perspektif ya. Jadi tulisannya bisa di-download di sini. Oke, di situ sumbernya ya. Kemudian, ini saya close dulu. Paham? Nah, nih. Nah, seluruh file dalam video ini nanti ada datanya. Bisa di-download gratis teman-teman di website www.statkal.com. Nanti file data sama tulisannya saya upload di sini di bagian tutorial video nanti yang nomor 2. Karena nomor 1 tadi menggunakan uji Wilcoxon. Ya. Jadi sekedar gambaran ya. Dalam penelitian ini ya, si peneliti ini menggunakan uji statistik namanya uji T berpasangan atau paired sample t-test. Nah, kita akan bedah nanti statistiknya, kita akan praktekkan juga nanti menggunakan software Statkal, SPSS, dan JISP. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, dari penelitian ini, sebenarnya tujuan penelitian ini adalah apakah dengan melakukan senam itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, itu dia. Meneliti itu aja. Jadi, dia meneliti dengan melakukan senam itu menurunkan tekanan darah atau tidak secara signifikan. Itu dia. Itu. Jadi, kalau kita lihat tujuan penelitiannya lebih detail lagi ya. Nah, ini dia. Ini kan kalau kita lihat dari jurnalnya ini, ya kan? Di sini mau meneliti, di sini ternyata hasil penelitiannya ada pengaruh senam. Nah, itu dia. Jadi, senam ini dengan melakukan senam, lansianya melakukan senam itu memberikan penurunan tekanan darah yang signifikan atau enggak. Seperti itu dia. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini dia, dari hasil uji T berpasangan, diuji secara statistik dulu, diperoleh nilai P di bawah 0,05 yang berarti ada pengaruh senam lansia terhadap penurunan tekanan darah. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata hasil penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan senamnya itu dalam hal menurunkan tekanan darahnya. Dan ternyata sampel yang diteliti dalam penelitian ini ada 36 orang atau 36 lansia. Seperti itu dia. Dia menggunakan teknik total sampling namanya. Jadi semua sampel ya. Seperti itu. Jadi udah paham ya. Dia menguji tekanan darah ya. Sebelum sama sudah senam. Oke. Kemudian lagi ini dia. Nah, tekanan darah yang diteliti itu sistol sama diastolnya. Nah, seperti itu dia. Jadi, di sini kita akan langsung mulai aja kalau kita bahas dari hasilnya di sini. Nah, di sini kan tadi ada 36 lansia yang diteliti. Masing-masing masing-masing lansia itu diamati tekanan darah sistoliknya sama tekanan darah diastoliknya. Nah, 36 lansia ini dia akan diberi perlakuan senam. Senamnya itu 3 kali pertemuan. Senam pertemuan pertama, senam pertemuan kedua, dan senam pertemuan ketiga. Seperti itu. Jadi, proses kerjanya seperti ini kalau yang saya tangkap ya. Pada saat pertemuan pertama, sebelum melakukan senam, 36 lansia ini diukur dulu
tekanan darah sistol sama diastolnya. Oke, mana hasilnya? Ini contoh datanya ya. Contoh datanya aja, ini datanya sekarang. Jadi ini yang saya warna kuning ini, nah, misalkan saya warna kuning, ini kan pertemuan ke-1. Jadi pre-post. Jadi yang saya warnai kuning ini, pada senam pertemuan pertama, sebelum senamnya dimulai, dicatat dulu sistolnya, diukur dulu lah sistolnya, makanya dia pre. Nah, kemudian setelah dicatat sistolnya sama diastolnya, nih saya juga warnai kuning ini. Jadi pada saat pertemuan pertama sebelum senam, diukur dulu sistolnya sama diastol. Pre itu sebelum. Nah, setelah dicatat, kemudian baru mereka senam. Senam. Ya, senam, senam, senam. Nah, setelah mereka selesai senam, 36 lansia ini, setelah senam, diukur lagi tuh sistol sama diastolnya. Nah, inilah dapatnya posnya. Nah, jadi sistol setelah senamnya ini, diastol setelah senamnya ini. Nah, itu. Ini pada pertemuan pertama. Mungkin minggu depan pertemuan kedua dicatat lagi sistol sama diastolnya sebelum dan sudah senam. Kemudian minggu yang ketiga senam lagi, dicatat dulu sistol sama diastolnya sebelum senam. Kemudian dia senam, baru dicatat lagi setelah senamnya itu dicatat lagi sistol sama diastolnya. Jadi ada 3 kali pertemuan, pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Masing-masing dicatat sistol sama diastolnya sebelum sama sudah senam, seperti itu dia. Nah, ternyata kita lihat dari hasil penelitiannya, ini dia. Nah, kita bahas dulu nih sistolnya. Nah, kita lihat pada saat senam yang pertama, minggu pertama, kita bisa lihat ini kan tekanan darah sistol atau TDS. Ternyata sebelum senam itu tekanan darah sistolnya 134. Ini pada minggu pertama ya. Kemudian mereka senam kemudian dicatat ya, kemudian sesudah senam rata-rata sistolnya itu menjadi 123. Kita bisa lihat bahwa ini terjadi penurunan ya. Sebelum senam sama sudah senam rata-rata sistolnya dia turun. Wah, ngefek dia. Berarti dengan senam ini ternyata bisa menurunkan sistolnya di minggu ke-1. Dan ternyata setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji T berpasangan atau uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample t-test, diperoleh nilai P-nya itu 0,000. Kalau lebih kecil daripada 0,05, itu misalkan tingkat signifikansinya, maka kesimpulannya signifikan ya. Artinya terdapat perbedaan sistol yang signifikan sebelum sama sudah senam. Itu dia. Bahasa lainnya itu ternyata senam memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan sistolnya pada pertemuan ke-1. Oke, clear. Pertemuan ke-1 berarti senam itu ngefek lah gitu untuk menurunkan sistolnya. Pada pertemuan kedua gimana minggu selanjutnya? Oke, sebelum senam rata-ratanya itu sistolnya 136,11. Sesudah dia senam, ternyata dia turun. Oh, ternyata di minggu kedua juga terjadi penurunan sistol setelah senam. Dari 136 menjadi 127 secara rata-rata. Ngefek lah berarti. Dari hasil uji T berpasangannya, ternyata p-value-nya juga 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi, ternyata terdapat perbedaan sistol yang signifikan sebelum dan sesudah senam. Karena nilai P-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan kata lain, pada minggu kedua atau pada pertemuan kedua, ternyata senam itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan tekanan darah sistolnya. Ya, itu dia. Juga minggu ketiga juga pengaruhnya signifikan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata senam memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan tekanan darah sistoliknya baik pada pertemuan minggu ke-1, pertemuan minggu kedua dan ketiga. Oke, jadi ternyata
berhasil lah untuk sistoliknya dia turun lah seperti itu. Bagaimana dengan diastoliknya? Dari diastoliknya juga berhasil, p-value-nya juga di bawah 0,05. Jadi ternyata bisa kita simpulkan bahwa ternyata senam itu memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal menurunkan tekanan darahnya, baik untuk sistolik sama diastolik. Karena p-value-nya, p-nya seluruhnya di bawah 0,05. Kita bisa lihat pemaparan dari dia itu kan, nih kan. Dengan menggunakan uji T berpasangan untuk perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah senam, pada pertemuan ke-1 dia signifikan di bawah 0,05, pada pertemuan kedua juga signifikan, pertemuan 3 juga signifikan. HA diterima, artinya hal ini menunjukkan senam lansia berpengaruh terhadap tekanan darah sistolik. Atau dengan kata lain ya, senam itu memberikan penurunan pengaruh yang signifikan untuk menurunkan tekanan darah sistolik. Begitu juga untuk diastoliknya. Nah, seperti itulah hasil dari penelitian ini. Sekarang kita akan coba praktekkan menggunakan StatCal, SPSS, dan JASP. Sekarang kita coba praktek dulu menggunakan software StatCal. Ya, kita jalankan dulu software StatCal-nya. Sebentar lagi akan muncul seperti ini. Nggak perlu terkoneksi internet ya, hanya saja media browsernya media pengolahan datanya di browser. Oke, kita coba menginput datanya. Kita buat aja jumlah kolomnya 30, jumlah barisnya 100. Nah, ini datanya sudah saya siapkan. Kita copy datanya seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke StatCal. Dari pindahkan. Kemudian kita beri namanya. Namanya ada di sini, tinggal di copy. Kita pindahkan di sini. Oke, nah sudah muncul ya. Di bawahnya ada lagi sambungannya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan uji T2 sampel berpasangan atau di sini namanya paired sample t-test ya. Kemudian kita klik ini. Nah, kemudian kita masukkan yang before dulu ya. Systole before. Ya, pre lah, maksudnya yang pre kita masukkan dulu. Yang pre-nya pre sudah. Kemudian yang post-nya kita masukkan. Post-nya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pilih result. Nah, kita aturnya 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya di sini 0 ya. Karena kita menerapkan desimalnya 3, artinya apa kalau desimalnya 3? Kalau desimalnya 3 itu artinya ya 0 itu maksudnya 0,000. Nah, itu dia kalau desimalnya 3. Kalau desimalnya 4 ya, kalau desimalnya 4 misalkan berarti di sini ya 0,0000 itu dia. Tapi kalau SPSS biasa dia 3 angka di belakang koma. Tapi kalau kita mau lihat nilai sebenarnya kita panjangkan coba. Oh, itu muncul. Nah, wah nilainya tuh muncul kan? Nah, ini kan kalau kita lihat ini kan ada nilainya. Sebenarnya apa sih arti E itu? Artinya seperti ini dia. Jadi itu kalau dituliskan seperti ini. Itu kan? Artinya 0,286 jawaban lo. 286 lo. 286 lo. Tuh 2 baru muncul. 3 7 5 3 tuh. Jadi di sini nolnya itu ada 32. Pada saat yang ke-33 baru dimasukkan dengan angka yang 375 seperti itu. Cuman software itu kan kalau nolnya kepanjangan kadang dia mangkas dia jadi 3 angka di belakang koma. Kalau di SPSS dia bakal mengambil angka 3 angka di belakang koma seperti ini. Nggak percaya? Coba kita buktikan dengan SPSS. Saya sudah menginput datanya di SPSS. Kalau kita gunakan uji T berpasangan di sini paired sample t-test sudah saya masukkan di sini. Ini dia. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan hasilnya ada nih, tuh kan? Kalau di SPSS dipangkasnya dia. Jadi dia 3 angka di belakang koma. 0,000. Kalau di StatCal ya kalau kita buat 3 juga seperti ini sih. Dia nggak ditampilkan 0,000, artinya di sini 0 aja. Tapi maksudnya 0,000 sih, seperti itu dia. Kalau kita mau melihat nilai sebenarnya ya klik aja di sini. Di sini kan. Nanti dia kita lihat nilainya. Nah, itu kan E juga muncul. Kita lihat nilainya di sini. Ini hasil SPSS. Ya. Sama dengan StatCal, ini kan E33, sama dia. Jadi nggak ada beda.
Kalau dengan JASP kita melihatnya itu ya di sini ya. JASP itu di t-test di pair sampel. Ya tinggal masukin misalkan nih ini postnya dulu bisa. Sama sih. Seperti itu nih. Misalkan nih ini yang pertama ya. Ini nilainya min 46,793. Sama nggak dengan start cal? Sama, min 46,793. Cuman kalau di JASP dia membuatnya P-nya itu kecil dari 0,001. Ya artinya sama 0,0000 dipangkasnya jadi ditulisnya lebih kecil daripada 0,01. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi hasil antara StatCal, SPSS dengan JSP sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.